Oke, sebelum saya teruskan, kita baca beberapa pertanyaan dulu. Iya, pertanyaan yang pertama, Pak Pendeta mohon penjelasan tentang apakah dampaknya iktp kali Pak ya, iktp terhadap kehidupan orang percaya pada masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita hidup di satu masyarakat dan negara yang memiliki tatanan, dan kita harus mau tunduk pada tatanan tersebut. IKTP jelas akan sangat membuat tertib kehidupan, seperti di barat ya. Itu menjadi begitu tertib, baik pajak maupun banyak hal, banyak aspek, keamanan, lingkungan, hak-hak sipil, semua bisa tertib karena pencatatan penduduk yang sangat sistematis dan computerized. Jadi IKTP adalah bagian daripada usaha untuk menertibkan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dan kita sebagai masyarakat harus mau tunduk. Pertanyaan ini muncul berkenaan dengan penafsiran mengenai antikris yang nanti akan menguasai dunia dengan chip di tangan atau di dahi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh terjebak dengan penafsiran-penafsiran yang tidak memiliki dasar yang kuat. Misalnya, apakah tanda di dahi selalu ada chip? Selalu bicara soal chip? Kalau Alkitab bicara mengenai tanda, Bapak Ibu harus membaca ayat sesudahnya. Bahwa orang-orang yang diberi tanda di dahi, orang-orang yang menjadi milik antikris. Tetapi ayat sesudahnya, orang percaya di dahinya juga ada nama Allah Bapa dan Anak. Betul? Baca ayat sesudahnya. Jangan hanya membaca ayat ini. Itu berarti bahwa tanda ini bukan tanda fisik, non fisik. Bukan fisik. Sebab kalau tanda fisik, bagaimana nama Bapa dan Anak di dahinya? Tanda di dahi berbicara mengenai apa yang disembah atau siapa yang disembah dan apa yang dipikirkan. Sebab kitab Wahyu sendiri merupakan kitab apokaliptik. Kitab yang tertutup, yang menyimpan rahasia yang harus dibaca. Misalnya kalau ada angka. Kan Alkitab berkata kamu membaca angka ini dengan hikmat. Dengan hikmat kamu baca ayat itu, kata huruf itu. Berarti tidak boleh membaca secara hurufiah. Kalau hanya hurufiah, anak kelas 1 SD juga tahu. Itu triple six. Harus dengan hikmat. Itu angka manusia loh. Kok jadi angka manusia artinya apa? Pasti ini memiliki simptom atau gejala-gejala yang menjurus kepada kemanusiaan, bukan nilai-nilai ilahi. Oke. Non fisik, nama Yesus dan Bapaknya. Pasti ini bicara soal penyembahan. Amin. Betul nggak saudara? Soal ritual, penyembahan, ibadah, devosi. Yang saudara juga harus melihat, apakah ada agama di dunia yang sampai membuat tanda di dahi. Coba cari, ada nggak agama di dunia yang penyembahannya sampai membuat tanda di dahi? Kalau ada tanda di tangan, betul nggak? Anda nggak membacakan, itu bukan tangan kiri, tangan kanan. Kanannya juga baca. Ada nggak agama yang tandanya sebelah kanan pegang sesuatu? Tapi nggak boleh kiri. enam. Itu nggak boleh dibaca dengan hurufiah. 6 ini pasti ada simbolisnya. Nah,
Di kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan secara vulgar, tapi Anda harus cerdas dan cermat. Kalau di Alkitab, di kitab Tesalonika, bahwa antikris ini belum datang. Itu belum datang tahun 60. Bukan tahun 2010, 2011. Belum datang pada waktu ditulis itu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Jangan saudara memandang akhir zaman itu secara futuris ke depan, juga secara historis ke belakang. Alkitab mengatakan apa? Bahwa tidak lama lagi antikris datang, betul? Pada waktu ditulis itu loh. Bukan zaman sekarang. Membaca Alkitab harus secara historis, bukan hanya futuris. Nangkep? Bukan hanya melihat ke depan, tapi juga melihat ke belakang. Segala kekuatan yang membuat kekristenan punah, itulah antikris. Maka dikatakan di Alkitab ada kemurtatan besar. Selidiki sejarah. Kapan kekristenan punah? Hampir punah. Yang sisa hanya di Eropa. Oke, itu aja. Jadi jangan takut ikut EKTP. Berikutnya tidak ada namanya ya, ini dari dia mengambil Yohanes 13 ayat 1, 14 dan 15. Soal Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pak Eras, apa makna pembasuhan kaki ini? Apa perlu dilakukan di gereja Tuhan saat ini? Kita harus bisa membedakan antara teknis dan esensi. Kita harus bisa membedakan antara khusus dan umum. Banyak tindakan-tindakan Tuhan secara teknis di dalam Alkitab. Kita tidak boleh melihat secara teknis tapi esensi. Teladani aku, apanya? Esensinya, bukan jubahnya, jambangnya, jenggotnya, betul? Seperti aku mencuci kaki kamu, kamu cuci kaki saudaramu. Nggak boleh teknis. Ketika Tuhan bicara, dan ketika Tuhan bicara kan konteksnya, orang-orang Israel itu, saudara, adalah orang-orang yang memiliki sopan santun, tata krama, di mana tamu dicuci kakinya oleh budak. Budak loh. Ketika Tuhan mengatakan cuci kaki saudaramu, itu pun bukan berarti Petrus nyuci kaki Yohanes. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Nggak pernah kan Yohanes cuci kaki Petrus? Nggak pernah. Karena itu secara esensi. Zaman dulu saja sudah secara esensi. Apalagi zaman kita sekarang. Jadi harus bisa membedakan secara teknis dan esensi. Kalau Tuhan berkata pergilah jadikan semua bangsa muridku, waktu itu betul-betul murid-murid pergi. Sekarang kalau kita pergi meninggalkan rumah seperti Petrus, ninggalin mertua dan istrinya, nggak benar. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari kotaku, apa semua harta dijual? Nah, untuk orang itu secara khusus dan teknis. Tetapi esensinya bukan begitu. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, artinya kamu harus tidak terikat dengan dunia. Amin. Pergi jadikan semua bangsa muridku, artinya kamu harus melakukan segala sesuatu untuk proyek keselamatan. Entah jadi supir taksi, pedagang, pegawai sipil, pemerintah, enggak masalah. Bagaimana mewujudkan proyek itu. Penuhi bumi, yang nggak punya anak gimana? Yang nggak kawin gimana? Artinya ikut melestarikan kehidupan anak-anak atau kehidupan kepenerusan generasi. Esensinya begitu. Jadi kalau cuci kaki Pak gimana? Ya sekali-kali bikin acara cuci kaki silahkan dah. Tapi kalau menurut saya itu membuat esensi jadi lemah. Teknis jadi tampil, teknis nggak perlu, esensi yang perlu.
Karena orang tidak mampu menggali esensi sehingga mengambil teknisnya. Akhirnya esensinya tidak bernilai, tidak kuat mengajar. Itu menjadi kekeliruan. Maaf. Makanya dulu ada acara-acara di pemuda begitu saya larang. Jangan. Nggak boleh. Kalau Anda mau bikin silahkan. Kalau saya larang. Orang nanti akhirnya cuci kaki sebentar, setelah itu you bikin apa? Emangnya orang bisa rendah hati dalam 2-3 hari? Orang bisa merendahkan diri melayani dengan 1-2 minggu ikut camp-camp gitu? Bodoh. Lewat waktu panjang. Makanya yang penting tiap hari belajar firman dan bertobat baru berubah. Beri tepuk tangan saudara. Tetapi kalau gereja Anda memiliki kebiasaan itu, saya tidak katakan salah. Itu benar. Tetapi kalau yang saya pahami, tidak akan mengangkat esensi jadi nilai tertinggi. Karena dikaburkan, dibiaskan, dikurangi dengan langkah-langkah teknis. Sama dengan nyanyi begitu tuh. Bukan goyangnya, tapi hatinya, suka-sukamu Tuhan tadi itu loh. Saudara lihat saya ini dosen, rektor, ketua lembaga. Tapi kalau nyanyi begini, kalau pas kena saya goyang. Kalau pas nggak kena ya saya diem aja. Sekarang kan diajarin lompat, goyang. Esensinya bukan digoyang lompat, hatimu bergiran baru kau bergerak di luar. Itu terbalik-balik dunia ini. Kalau nyanyi dikit-dikit mari kita menari. Daud juga menari. Daud menari cuma sekali. Ada nggak cerita yang lain Daud menari? Kalau Daud menari tiap hari, gila Daud, goblok itu raja. Nggak tiap hari nari, berarti kita juga boleh nari, tapi nggak harus mesti nari. Tapi kalau hati kita, coba mengalir, tulus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ini baru pendahuluan ini. Kalau masuk yang kedua, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Naik lagi rohnya. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Masuk. Cocok gak? Nah itu gak langsung, biar hatinya panas dulu. Ini belum panas sudah goyang. Apa? Kalau udah cocok, ini mengalir, enak nggak? Nggak usah dipaksa. Makanya orang nggak boleh harus begini ya. Coba tangannya begini, yang ini gini. Kaku. Biar aja mengalir. Tahu? Nah, WL mesti ngerti, jangan memompa emosi. Biar emosi mengalirkan sendirinya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Enak kan? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes, ya. Suka-sukamu Tuhan, ya. Terus, ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, 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 suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya
nggak bisa memperagakan ini, karena ini peragaan. Kalau nyanyi bener, wah kita bisa begini-begini tuh. Tulus. Tapi harus mengalir, kalau enggak jangan. Maka WL-WL itu harus tulus, maka memancar impartasi roh tulus. Tapi enggak harus lagu begini. Kalau lagu yang gini gimana? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kalau tulus juga enak. Yang penting itu tulus. Kadang-kadang orang ya, esensinya itu kan tulusnya, bukan teknisnya mesti nangis. Salah loh. Kadang-kadang kita ini ya, orang-orang Pentakosta ini jadi sakit jiwa, saudara. Udah mestinya nggak nangis-nangis. Ini buat apa? Biar mengalir dari dalam air mata itu. Kalau biasa nangis, padahal nggak mesti nangis, akhirnya Anda nggak menemukan hadirat yang tepat. Nggak tepat. Hadirat Tuhan yang you paksakan, yang you ciptakan, bukan hadirat Tuhan yang murni. Belum apa udah sakit jiwa loh. Bukan nggak boleh nangis, saya juga berbahasa roh loh. Kalau doa pagi itu bahasa roh terus saya. Malah nggak ada bahasa Indonesia, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau nggak diterjemahkan jangan kacau. Saya juga berbahasa roh, saudara. Kalau nggak perlu nggak usah. Itu yang membuat orang Protestan suka kritik kita. Bukan Roh Kudus itu, Roh Kuda. So, masalahnya kita sendirinya juga sih. Pernah saya menghampiri satu kebaktian ya. Ada orang kemasukan setan. Bapak gembalanya bukan ngusir, malah gini. Haleluya. Haleluya. Kayak kedinginan di kutub utara. Kita doa juga nggak haleluya juga nggak salah. Tapi ini masalahnya ada setan masuk ke orang, kok lu diem aja loh. Akhirnya saya sebagai tamu ngurusin itu. Setan itu tiba-tiba masuk ke seorang ibu sebelah ditempeleng. Pak, ibu tuh lagi doa begini, haleluya, pak, dipukul. Ini pendeta lihat bukannya malah melerah, malah haleluya, haleluya. Ya. Doa itu dari dalam, esensi. Jangan dibuat-buat, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, sampai Tuhan jadi Tuhan. Ini dia penyakit ini. Oh Tuhan, colong, ucus aku ucus, cun jalanku. Dari surga Tuhan bilang, copet. Bukan nggak boleh nangis loh, saya gampang nangis. Sahabat-sahabat dekat saya tahu, saya gampang nangis. Nyanyi itu, dari semula kau jadikan semua CS air mata oleh tanganmu yang berkuasa. Wah, udah masuk. Semua ini milikku. Hancur kita. Nggak usah pakai pemanasan, warming up. Kalau tiap hari kita berjalan dengan Tuhan, kita doa, nggak usah nyari-nyari. Oh Tuhan, di manakah kau Tuhan? Maka biasa berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kapan saja kita begitu berdoa langsung on. Karena tidak ada blank spot buat Tuhan. Setiap wilayah kita bisa kontak dengan Tuhan semesta alam. Ya, jangan tersinggung saudara-saudara sekalian. Kalau tersinggung terserah. Oke, baca.
Saya ibu rumah tangga yang baru menikah tanggal 11 bulan 11 2011. Mungkin nama nggak usah disebut, nggak apa-apa. Iya. Ya. Dari Muslim. Tapi saya sudah dibaptis di gereja Tiberias tahun 2002. Namun saya tak mendapatkan kejelasan tentang kekristenan. Sampai suatu hari saya masuk aliran Saksi Yehova. Dan sempat balik lagi menjadi Muslim tahun 2005. Sekarang saya dapat suami seorang Kristen dan sudah diberkati di gereja pada tanggal 11 bulan 11 2011. Pertanyaannya saya adalah di mana saya bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi, siapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan apa itu kekristenan. Yang nulis ini nanti hubungi Ibu Lisya atau panitia Pak Hani. Kasih tahu alamatnya, nanti kami kirimkan buku-buku dan penggembalaan kaset-kaset CD khotbah saya. Ibu akan kami gembalakan, Bu. Ya. Ibu memilih jalan yang benar. Kekristenan itu bukan agama tapi jalan hidup. Pak Beni tolong minta Bu alamat, tulis segera, nanti kasih staf saya Pak Beni. Pak Beni berdiri. Nanti diarahkan ke satu gereja yang dimana Ibu bisa digembalakan, ya. Karena banyak gereja yang ngajarinya tidak benar, saudara, cuma mujizat dulu. Bukan nggak percaya mujizat. Alkitab mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang. Tanda. Nah kalau Tuhan Yesus zaman dulu nggak bikin tanda, siapa yang mau dengar dia ngajar? Nikodemus berkata, jika Anda bukan berasal dari Allah, tidak mungkin bisa bikin tanda-tanda itu. Harus bikin mujizat, tapi bukan tujuan. Tanda itu dalam bahasa Yunaninya, Pak. Nih, mesti pinter nih. Tanda. Tanda. Semeion. Ini artinya petunjuk arah. Langon berapa kilo dari sini? 40-60 kilo, betul? Langoan 60 kilo misalnya. Ini tanda, bukan Langoan. Mujizat dilakukan Tuhan Yesus 3,5 tahun waktu beliau yang mulia menginjil. Ditambah beberapa tahun murid-muridnya melayani. Tahun 70 Yerusalem runtuh. Sejak itu penderitaan terus sampai tahun 380, tidak pernah kekristenan itu nyaman, ditekan, ditindas ratusan tahun. Nggak ada mujizat yang nyata. Orang nggak belajar sejarah tuh. Lagi pula semua selesai dengan mujizat. Orang nggak tanggung jawab hidup ini. Nah orang-orang Manado yang sudah lama jadi Kristen yang nggak bertumbuh, muncul pendeta-pendeta dan pengajaran ngawur seperti itu, bruk-bruk rame-rame. Ngawur, saudara, itu ngawur. Banyak gereja yang ngawur. Gereja-gereja baru ini banyak yang ngawur loh. Kaya-kaya, manajemennya bagus, tapi ajarannya ngawur, saudara. Bukan saya mau musuhan sama mereka, saya bukan mau mencela, udah tercela itu. Gak ngajarkan kebenaran itu. Emangnya Pak Era sendiri yang benar. Saya belum benar, tapi yang saya ajarkan benar, tahu. Nangkep ya saudara? Jangan kita membiarkan anasir-anasir buruk masuk ke Manado. Kadang-kadang gereja-gereja yang kayak GPIB, Gemim itu kan terkesan suam. Muncul gereja yang penuh, ledakan-ledakan, wah pindah. Bahaya. Bisa lebih berbahaya yang baru-baru ini. Nah, maksud saya, memang nggak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau gereja yang mengajar salah, yang kemakmuran duniawi, itu orang-orang cari nafkah, saudara. Cuman nggak ketahuan cari nafkah aja. Awas loh, yang udah baru nih. Jadi pendeta tahu. Melayani Tuhan jangan mikir duit ya. Asal kamu hidup, asal udah makan pakaian cukup. Oke. Waduh gila, gue diomelin terus sih ikut seminar ini. Enggak nak. Baik kamu. Jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Teruskan. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Ini berkaitan dengan berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh saja. Itu mungkin pertanyaannya, Pak. Apa keterkaitannya dengan bahasa lidah atau bahasa roh saja? Dipimpin roh dulu deh. Dipimpin roh itu dalam bahasa Yunani ada dua, saudara. Kalau yang di Roma 8 itu aku. Kalau di Galatia, jikalau kamu telah hidup oleh roh, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Itu stoiko. Aku itu dibawa, to bring. Kalau stoiko itu berjalan seiring. Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran bagi orang yang mau dibawa. Setelah itu Roh Kudus akan mengajar kita berjalan seiring. Stoikomen itu artinya berjalan seiring atau seperti marching band. Kiri. Hebat sekali Alkitab itu. Dulu jalan kita kan begini, saudara. Tapi sekarang Tuhan mengajar kita begini. Nah, ini perlu yang namanya sinkronisasi. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita. Kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Jadi kalau kiri, kanan, kiri. Tuhan bilang, udah begini saja. Ampuni. Harus kamu tegur. Serahkan uangmu, jangan kamu serahkan dulu. Semua itu seiring dengan roh. Ini namanya melakukan kehendak Allah. Bukan melakukan hukum. Melakukan hukum masih mudah. Melakukan kehendak Allah. Melakukan hukum dulu punya kepekaan. Pengertian akan kebenaran-kebenaran. Baru peka. Mengerti kehendak Allah. Nah, ini menghasilkan buah roh. Buah roh. Bukan air besar, air kecil. Air besar boleh nggak? Boleh juga air besar. Tapi air kecil juga nggak salah. Bedanya apa? Nanti jelaskan. Kalau karunia, bahasa lidah, glosolalia, sonolalia, bahasa lidah asing, itu 1 dari 9 karunia yang berguna untuk membangun jemaat. Nah, kalau bahasa lidah khusus bisa buat iman seseorang kuat atau tumbuh. Menguatkan orang itu sendiri. Itu bukan suatu yang major. Ada minor issue, ada major issue. Itu minor, saudara, minor. Tuhan maka mengatakan begini lewat Rasul Paulus. Karunia, lalu Paulus mengatakan, tetapi yang terutama dari itu kejarlah kasih. Amin. Kasih itu karakter Allah. Walaupun kau memberikan seluruh hartamu, memberikan tubuh itu dibakar tanpa kasih, sia-sia. Semua tindakan di luar komando Allah tidak bernilai. Oh, kasih duit 2 miliar untuk pelayanan. Belum tentu. Pertanyaannya Tuhan suruh gak itu? Tindakan di luar kehendak Allah itu bukan kasih. Dan itu Tuhan gak kehendaki. Jadi, karunia bahasa roh atau lidah asing, itu Tuhan akan berikan untuk membangun umat. Anda gak usah kejar itu. Pada waktunya Anda dapat. Tapi kejarlah karakter atau buah. Bagaimana Anda punya karakter Kristus, maka karunia akan ditambahkan dengan sendirinya tanpa dicari. Sekarang penyakitnya gereja-gereja sesat apa? Bahasa roh pun diajarkan. Anak suamiku suruh cing. Apaan sih? Itu gereja-gereja yang kurang kerjaan. Yang tidak menggali Alkitab. Anak suamiku suruh bahasa roh. Emangnya bahasa Mandarin? Tidak ada karunia diajarkan kalau diberikan. Dan itu pun tidak perlu minta, Tuhan akan kasih. Tapi kalau perlu mau minta, silahkan, Tuhan juga nggak ngelarang. Tapi orang Kristen yang dewasa, kejarlah kasih. Saya bukan kurang karismatik, saudara. Nih, kebetulan Pak Pendeta Vicky ini, staf saya. Kalau kita doa pagi itu, bahasa roh terus. Tapi kalau jemaat hari Minggu,
sering tidak muncul sama sekali. Buat apa dimunculkan kalau itu nggak berguna? Tertib dong. Lebih baik aku menggunakan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Semua soal kitabiah, saudaraku. Jangan mentang-mentang Pentakosta harus berbahasa roh. Jangan begitu. Kita juga Pentakosta semua ini. Tapi kita harus menempatkan semua dengan benar. Mujizat, kita sangat percaya mujizat. Tapi ingat, mujizat itu tanda, bukan segalanya. Nah sekarang ada gereja yang mesti mujizat, itu jual diri itu. Nggak boleh, dia akhirnya cuma jadi arahkan kepada kebenaran. Oke, Pak. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Erastus Sabdono, saya mau tanya yang dimaksud dengan anak-anak manusia dalam Kejadian 6 ayat 1, orang yang tidak dipimpin roh Allah, apakah mereka itu anak-anak Adam di luar Set? Terima kasih pertanyaan saya. Terus? Apakah di bumi zaman itu ada orang lain selain keturunan Adam dan Hawa? Itu pertanyaan pertama, Pak. Oke, yang pertama, Alkitab mengatakan oleh satu orang maka semua kita ada. Kata Paulus, berarti hanya lewat Adam. Kalau enggak Paulus bukan ilham roh, salah. Oke? Itu anak-anak manusia keturunan Kain. Kalau Anda membaca keturunan Kain itu ada poligami, betul nggak? Ada bunuh-membunuh, ada dendam, kesumat, itu di situ. Keturunan orang jahat, itu anak manusia. Anak manusia. Anak daging. Anak bumi, hak Adam itu tanah, bumi. Kalau anak Allah itu menekankan manusia batiniah, inner man. Tapi begitu manusia kawin campur kedagingan, Allah tidak bisa bergaul. Jadi sebelum kawin campur itu banyak prestasi hebat yang dilakukan oleh keturunan Set yang disebut anak Allah. Nyatanya Henok masih bisa bergaul dengan Allah. Betapa sucinya dia. Itu prestasi. Kalau bukan dipimpin roh Allah tidak bisa. Oke, terus. Pertanyaan dia yang kedua adalah Matius 16 ayat 28 dan pada Injil lainnya ada juga ayat seperti ini. Siapakah yang Tuhan Yesus maksud? Oh, pertanyaan ada kelanjutannya dengan yang pertama. Ya, ada siapakah yang Yesus maksud dalam Matius 16 ayat 28 dan pada Injil lainnya juga ada ayat-ayat seperti ini. Mungkin maksudnya ayat pertanyaan yang pertama tadi kali, Pak. Ya seperti itu, Pak. Iya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang baca dulu aja Matius 16:28. Matius 16 ayat 28, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini tidak mungkin manusia yang umurnya lebih dari 70 tahun, tidak mungkin karena Allah menetapkan 70 tahun meninggal. Orang ini bukan tidak mungkin adalah Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Dialah yang berkesempatan lihat Yesus dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Tahu? Di antara kamu ini nih ada satu yang akan mati sebelum datang. Itu kemungkinan adalah Stefanus yang menyaksikan Tuhan datang dalam kemuliaan ketika dia melaju duduk. Itu kemungkinan yang paling tepat. Yang lain saya tidak tahu karena nggak jelas. Tapi tidak mungkin itu manusia yang umurnya 2000 tahun lebih. Tidak mungkin. Udah, itu aja yang saya bisa jawab. Nggak boleh dikarang-karang kalau nggak jelas. Berikutnya ada firman Tuhan kepada Nabi Samuel untuk membantai habis orang-orang Amalek via Saul. Tapi Saul tidak menuntaskan pekerjaan itu dan hingga sekarang orang-orang Amalek itu masih ada. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, pertanyaannya kenapa pekerjaan tersebut tidak dituntaskan? Dalam hal ini membunuh orang Amalek tapi melarang mereka yang berjalan dalam bait Allah, berjualan dalam bait Allah, mengutuk pohon ara dan memarahi murid-murid yang melarang anak-anak datang kepadanya. Jadi Tuhan Yesus lakukan yang lain tapi yang ini nggak dituntaskan. Bangsa Amalek, Keni, Moab, itu udah nggak ada sekarang. Nggak sisa. Yang ada itu orang Palestina. Itu pun campur darah dari Arab, orang Kanaan. Bangsa itu secara khusus Moab, Amon nggak ada. Amalek udah nggak ada. Yang ada tinggal satu, Israel.
Anda tahu nggak, ini termasuk mukjizat dunia. Satu suku bangsa nggak lenyap. Ribuan tahun loh. Penduduk asli Jawa aja lenyap, nggak jelas. Tapi yang namanya orang Israel ribuan tahun di tengah kecamuk perang yang nggak pernah henti, nggak lenyap. Makanya di kitab Wahyu ada namanya 2 saksi. Satu saksi yang memiliki, satu saksi yang punya nyanyian Musa, yang kedua nyanyian anak domba. Siapa itu? Kalau mau mengenal Allah yang benar, tanya 2 bangsa. 1 orang Israel, 2 orang Kristen. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab oleh narasumber dan masih ada lagi pertanyaan. Ya itu ya. Lanjutkan apa soal saksi tadi itu. Ada pendeta ngaku mau jadi saksi, kurang ajar nggak pendeta? Saksi itu nggak harus. Nah ini loh, orang Kristen itu belajar ya. Saksi itu nggak harus manusia. Kan kitab apokaliptik. Kalau dikatakan anak domba duduk di tahta, bukan anak kambing cempeng ini. Bukan tuh, mesti ngerti. Dia antikris akan duduk di Yerusalem. Itu nggak harus duduk begini. Ada nggak hari ini di tempat halamannya Bait Suci ada bangunan di atasnya? Kalau Anda ke Israel di halaman Bait Suci itu atau di ruang diperkirakan halaman Bait Suci ada dibangun satu rumah ibadah, tahu nggak? Ngerti nggak saudara? Nggak tahu? Ah, itu aja deh. Apakah pada waktu kita diberi tubuh yang baru atau yang diubahkan nanti masih saling mengenal satu dengan yang lain? Karena ada tafsiran yang mengatakan bahwa kita tidak saling mengenal lagi di sorga. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan sudah didemokan oleh Tuhan Yesus. Dia makan roti nggak? Makan ikan nggak? Minum nggak? Jangan tanya gimana buang air besarnya. Karena nggak dijelaskan. Tuhan mengatakan apa? Nanti di kerajaan Bapakku kita makan minum. Setuju? Ada nggak ayat itu? Aku tidak akan minum anggur ini sampai di kerajaan Bapak. Berarti juga makan minum. Pertanyaannya, fungsi makan minum itu apa? Mengganti sel. Hantu tidak berdaging. Aku makan nih. Aku bukan hantu. Bukan hantu. Jadi di langit baru bumi baru nanti, tubuh kemuliaan itu artinya tubuh yang diciptakan Allah semula di Taman Eden. Yang tidak bisa mati. Tapi yang bisa hidup dengan makan minum seperti yang diperahkan Tuhan Yesus. Aku tidak akan minum anggur ini. Berarti Tuhan puasa anggur sampai sekarang. Oh, dia Allah bisa tidak makan. Tapi dia akan makan minum bersama dengan kita di kerajaan. Itu makan minum beneran Pak, bukan alam roh. Kayak dulu tuh ada pendeta bilang alam roh. Kita di Taman Firdaus, kita akan makan jeruk. Jeruk jadi di surga. Itu jeruk yang bisa dimakan. Bijinya, kulitnya. Wah, kita akan makan jeruk yang bisa dimakan. Dagingnya, juga kulitnya dan bijinya. Kita makan salak. Kita juga makan dagingnya, juga bijinya dan kulitnya. Kita juga makan durian, makan tuh durinya. Bukan begitu, semua juga ada sistemnya, saudaraku. Ini saya kasih tahu satu kalimat, tapi jangan ditanya lagi ya. Tuhan akan memerintah dengan gada besi, betul nggak? Berarti masih ditertibkan nggak manusia? Nah, makanya ada pemerintahan. Saudara dan saya ini yang dimuliakan bersama Yesus akan memerintah, karena perlu penertiban. Tuh, kerajaan akan datang tuh begitu. Jangan tanya lagi macam-macam, karena saya ada penjelasan soal surga itu apa dalam satu buku. Teruskan. Pertanyaan berikut, Wahyu 20:12-15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka dan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan
api. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang hanya dibina melalui ajaran-ajaran kitab-kitab non-Injil, Taurat, Quran, Buddha, Hindu, Shinto, dan lain-lain, Pak? Mohon penjelasannya. Bagaimana dengan mereka katanya? mau jawaban istimewa atau biasa? Kayak martabak aja. Saudara mungkin nggak teliti membaca Alkitab ya. Nanti saudara baca di Alkitab, itu ada 2 kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba. Ada kitab kehidupan. Tok. Nangkep? Kitab kehidupan anak domba itu kitab kehidupan yang membuat nama-nama orang yang akan memerintah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan Allah. Itu orang-orang yang mengenal anak domba, yang ditentukan mengenal anak domba. Sebab kalau disebut umat pilihan Allah, ciri-cirinya ini, Pak. Oke, saya kasih ciri orang yang bukan umat pilihan ya, pengen tahu ya, yang hidup di perjanjian lama. Ini umat pilihan secara kekal ya, secara rohani, yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil salah atau yang cacat. Orang seperti ini nggak mungkin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Yang hidup pada perjanjian lama, sehebat apapun tidak akan bisa sempurna seperti Yesus. Abraham itu hebat, gundiknya banyak. Daud itu hebat mengasihi Tuhan, istrinya banyak, tangannya berdarah. Oke? Tapi ada orang-orang hebat yang lain, tapi tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Yang hidup dalam perjanjian lama bukan umat pilihan perjanjian baru. Atau tidak pernah mendengar Injil, tinggal di pedalaman Tibet atau dalam Afrika, sampai mati tidak pernah mendengar Injil, walaupun hidup di zaman anugerah ini. Bukan umat pilihan. Atau mendengar Injil salah-salah, di pedalaman Padang atau Aceh atau Wonogiri, dari kecil dicekokin begini, Yesus itu bukan Allah, itu manusia, Kristen itu kafir, Kristen itu tidak benar, mosok Yesus manusia dijadikan Allah. Mereka mendengar Injil secara salah, padahal mereka orang-orang baik juga, tapi salah mendengar Injil. Nangkep? Yang keempat, orang cacat, buta, tuli, nggak dengar Injil, Pak. Bagaimana bisa sempurna tanpa mendengar Injil? Nangkep? Umat pilihan, orang yang hidup di zaman perjanjian baru, mendengar Injil secara benar, yang tidak cacat, betul? Yang punya kesempatan banyak memadai mendengar Injil, itu umat pilihan. Nah, orang-orang itu kalau menyambut karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus secara benar, dia tertulis dalam kitab kehidupan domba, dia akan memerintah. Lalu siapakah yang terus dalam kitab kehidupan? Sudah tahu Ayub. Ayub itu bukan orang Yahudi, dia hidup dulu sebelum zaman Abraham. Belajar Alkitab. Kira-kira Ayub masuk surga atau masuk neraka? Dan banyak lagi orang-orang Israel yang taat. Melakukan Taurat, gagal, ada darah domba yang disembelih. Darah domba nggak bisa menyucikan. Darah domba itu voucher. Tahu voucher? Nggak bisa menyucikan, itu hanya voucher. Makanya ketika Yesus mati menumpahkan darah, yang pernah punya voucher dipindahkan dari Hades yang tidak nyaman, dipindahkan ke kota suci. Ingat ada kebangkitan ketika Tuhan Yesus mati? Ingat? Dipindahkan? Nangkap saudara sekalian? Loh, dipindahkan ke Hades yang nyaman. Ada Hades yang tidak nyaman, dipindahkan ke Hades yang nyaman. Makanya pendakwa-pendakwa kita dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Pendakwa-pendakwa itu iblis. Semua didakwa. Anda pasti belum pernah membaca di Alkitab dan lama orang mati masuk surga, nggak ada. Kecuali kata-kata surga itu, siapa gerangan ada pada kursi surga selain engkau tidak ada yang ingin di bumi. Tapi semua orang mati kecuali Musa, Elia dan Henok, semua dikatakan hanya dibawa ke tempat peristirahatan bersama dengan nenek moyangnya, nggak disebut surga, karena belum ada yang bisa menebus. Begitu darah domba disembelih hanya untuk voucher. Tapi begitu Yesus mati, dia turun, dia buka pintu kerajaan maut, bawa kunci, dia bawa keluar orang-orang salehnya. Nangkap maksud saya? Tapi mereka bukan tertulis dalam kitab anak domba. Nama-nama mereka hanya dalam kitab kehidupan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana orang-orang non-Kristen
Dihakimi menurut perbuatan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika haus, kau berikan aku minum. Siapa? Kapan Tuhan yang kau lakukan untuk saudaramu yang hina? Jadi perbuatan baik yang benar akan diperhitungkan Tuhan. Tapi mereka tidak akan masuk dalam kitab kehidupan domba yang memerintah. Mereka hanya boleh masuk, dunia akan datang jadi masyarakat. Nggak rela ya orang non-Kristen masuk surga. Jangan begitu. Orang Kristen itu bukan masuk surga. Orang Kristen itu memerintah bersama Yesus. Beri tepuk tangan, saudara. Jelas, Ibu? Jelas? Bagaimana orang non-Kristen dihakimi menurut perbuatan? Tapi kalau ada yang berkata, Tuhan Yesus mencela Tuhan Yesus, menolak Injil, mendengar Injil lalu sebaik apapun kamu binasa. Sebaik apapun kamu binasa. Lebih baik kamu tidak pernah mendengar Injil daripada mendengar menolak. Tapi kalau orang tidak mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan. Tapi kalau orang mendengar salib, tapi menolak, siapapun dia binasa. Maka perhatikan, orang yang menolak salib dan memusuhinya, nggak mungkin dia baik. Pasti memancarkan keseraman, teror, dan menakutkan. Lihat, nggak logik pikirannya. Lihat aja. Luar biasa pertemuan kita, amin. Yang penting Anda mau berubah loh. Komitmen tuh tekad, jangan cuma amin, amin, nggak ada pendeta aman. Nah, ini nggak boleh ini. Anda harus mau berubah, amin. Nama-namanya dikumpulkan Pak Hani tadi, nanti saya kontrol dari jauh. Coba ini saudara, ini masih mau setia nggak? Ikuti khotbah-khotbah saya di beberapa radio dan TV. Di Pasifik, mana lagi? TV 5, live channel. Ikuti terus saudara. Anda nggak harus masuk gereja saya, bahkan nggak boleh. Kenapa? Saya ditawari beberapa tempat di Jawa itu, saya nggak terima. Saya nggak buka cabang di daerah. Kenapa? Saya nggak mau jadi kompetisi. Kalau di Jakarta saya mesti bikin gereja yang besar. Saya perlu duit banyak. Kalau duitnya sedikit saya nggak bisa ke Manado kan. Nggak bisa bagi-bagi begini. Walaupun banyak orang Manado bantu saya habis-habisan. Nah, saudara datang lagi nanti kalau saya adakan, nanti saya rundingan sama teman-teman, Pak Gunawan, Pulisya, Bu Lani, nanti Pak Hani, apa? Kalau Om Mafi ya duduk aja manis Om, nanti saya masih Pak Hani aja. Saya bicara teman-teman ini, kita bumi hanguskan Manado. Kita bakar dengan kebenaran. Kita singkirkan dusta dan penipuan dan penyesatan, saudaraku sekalian. Haleluya, wah. Jadi yang ditulis di kitab kehidupan ini Pak, orang-orang yang dihakimi menurut perbuatan. Kok mereka bisa selamat nih Pak? Nih dengerin, aduh. Tuhan Yesus disalib ini mengangkut dosa dunia, bukan sebagian. Setuju nggak? Semua, karena salah satu orang Adam, semua ikut salah. Anak bayi lahir ceplok, nggak ngerti apa-apa, udah terima dosa Adam. Allah mana itu Allah yang adil? Kagak. Tapi Allah mengirim putranya, semua dosa diselesaikan. Haleluya. Makanya orang-orang yang nggak mendengar Injil, nggak ngerti apa-apa, mereka dihakimi perbuatan. Dan yang menghakimi itu harus yang menebus. Maka Tuhan berkata, penghakiman diserahkan Bapa kepadaku. Karena yang membeli Tuhan Yesus. Nih gue beli nih, cedriat, nih gue beli semua. Saya beli semua ini oleh Tuhan Yesus. Tinggal Tuhan Yesus mulai menentukan, aku yang berhak mengampuni dosamu. Kita mengatakan dua kalimat penting. Anak manusia berhak mengampuni. Satu. Dua. Anak manusia menerima kuasa untuk menghakimi. Itu dua kata penting. Karena dia membeli. Engkau sudah kubeli. Sekarang kuhakimi. Boleh. Tapi dia kan juga berdosa Pak. Semua dosa dipikul. Udah selesai. Cuman pantas nggak dia masuk kerajaan surga. Maka orang-orang yang semenang-menang tidak akan mungkin masuk kerajaan surga. Biar dia bukan orang non-Kristen. Tidak pernah mendengar Injil dengan benar. Apalagi nggak pernah mendengar Injil sama sekali, mereka akan bisa masuk yang akan datang. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, kan di bawah kolong langit gak ada nama, di dalamnya manusia berselamat, Kisah Rasul 4:12. Iya dong, hanya karena Yesus orang selamat, termasuk orang non-Kristen yang tidak pernah mendengar Injil, dosanya pun dipikul oleh dia. Tapi Pak, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, itu beda. Yohanes 14 ayat 6 itu beda. Yohanes 14 ayat 6 tidak sama dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Kalau Kisah Rasul 4 ayat 12 artinya hanya ada satu nama membuat orang lain selamat.
Hanya ada satu nama yang membuat orang lain selamat. Tapi Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu beda. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Kepada Bapa itu sampai istana, sampai kerajaan, sampai kingdom, sampai keluarga. Harus lewat jalan, hodos. Jalan itu hodos, itu lorong panjang artinya. Hodos jalan, kebenaran aletheia, belajar kebenaran, hidup zoe bukan bios, artinya hidup yang berkualitas. Kamu harus melalui jalan ini, pergumulan, mengenal kebenaran. Saya punya hidup yang pantas, baru sampai kepada Bapak. Orang Perancis boleh datang ke Indonesia, ngubek-ngubek sini-sini boleh, tapi enggak, jangan coba-coba masuk istana. Jangan coba-coba masuk istana. Orang luar negeri boleh jalan-jalan ke Indonesia, paling banter sampai Monas. Yang masuk istana itu hanya keluarga presiden. Kita bukan masuk surga, masuk istana. Istana Bapak di surga. Selama ini orang tidak tahu, maka Tuhan bilang kamu harus sempurna. Karena kamu masuk istana, kamu keluarga kerajaan, kamu anak Allah, bukan hanya masuk surga. Makanya kamu bukan hanya jadi orang baik, orang sempurna. Beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan. Pasti banyak orang Manado belum tahu ini. Walaupun dari kecil Kristen. Sekarang mesti ngerti, saudara. Kita itu bukan hanya mau surga, Bu. Istana. Ibu kong. Jangan ragu-ragu, Bu. Salaman dulu. Puji Tuhan. Masuk istana, Bu. Jadi Ibu jangan takut mati. Kalau dokter bilang ini, Ibu misalnya, Ibu menurut medis Ibu tinggal 3 bulan. Haleluya. Kenapa nggak 2 minggu aja, Dok? Jangan dokter bilang tinggal 3 minggu, tinggal 3 bulan, blek pingsan. Justru mati itu enak. Makanya saya sekarang lagi membangun teologi yang namanya senang mati. Rata-rata belum senang mati ini. Belum, rata-rata belum. Kenapa? Anda masih duniawi. Anda senang naik mobil bagus, punya rumah, punya duit. Anda jangan terikat itu. Justru Anda tidak terikat, Anda malah diberkati Tuhan. Teruskan, Pak. Tadi dikatakan di bumi baru kita akan bekerja. Apakah yang kita kerjakan di bumi yang baru nanti? Bumi baru, Pak. Ada orang ngomong gini, Pak Pendeta, kan di Jakarta saya khotbah ini, jemaat bilang gini, saya ini tukang jahit, Pak, masa di surga aku dari tukang jahit lagi? Saya bilang begini, beda. Kalau di surga jahit semua bayar, kalau di sini ada yang nggak mau bayar jahit. Saudara, kita lihat pola pertama, Allah memerintahkan mengelola bumi. Itu pola pertama ini akan dilanjutkan nanti. Bentuk kerjanya bagaimana kita tidak tahu, tapi pengelolaan iya, bedanya bumi tidak terlaknat dan manusianya tidak rusak. Betapa indahnya itu. Orang yang benar itu nggak kerja sakit loh. Jadi orang malas itu sangat dekat neraka. Orang malas sangat dekat neraka karena orang malas pasti nggak bertanggung jawab. Dan orang nggak bertanggung jawab atas kehidupan jasmaninya, pasti nggak bertanggung jawab atas kehidupan rohaninya. Tuh, prinsip-prinsip baru begini mesti didengar. Kalau nggak kerja kita sakit, Pak. Orang manusia diciptakan segambar dengan Allah, manusia bekerja. Man is a worker by nature. Manusia itu pekerja pada dasarnya. Luar biasa. Seneng kita kerja. Kok malah nggak seneng gimana? Kalau metabolisme tubuh kita tuh makan juga, perlu fisik, perlu bergerak. Mesti kita bergerak dong. Bukan tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, nyanyi lagi. Begini, haleluya, haleluya, udah tidur lagi. Bangun, makan, haleluya, haleluya. Gila. Masa di surga begitu? Nanti kita itu akan menguasai jagat raya tanpa batas. Sekarang manusia bisa sampai Mars, betul nggak? Manusia berdosa. Teruskan. Iya, Tuhan Yesus dibaptis selam. Bagaimana dengan percik dan lainnya? Bagaimana juga dengan reba-reba? Pertanyaan kedua, Pak. Reba-reba yang sudah menjadi pola. Yang kedua dulu, reba-reba biar aja reba ntar bangun lagi, capek deh.
rebah-rebah itu bukan tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus dulu pada awal-awal di mana Tuhan mau menunjukkan kehadirannya. Tapi rebah-rebah sekarang rata-rata kejiwaan yang dibuat-buat. Allah mau menunjukkan kehadirannya waktu itu ada rebah. Betul-betul Tuhan rebah. Tapi sekarang rata-rata rebah-rebah psikologi. Makanya saya sendiri nahan, udah jangan rebah-rebah. Saudara mungkin saya nggak tahu ya yang pernah lihat pelayanan saya dulu di Ratu Plaza. Ratu Plaza saya pernah mendoakan di Ratu Plaza 2/3 gedung bioskop begitu besar yang bisa nampung 800.000 orang, 2/3 rebah. Sampai saya dijuluki pendeta wus-wus, gitu. Tapi setelah itu saya nggak lakukan lagi. Tahu saya kira teman-teman saya kalau saya doain di Petamburan saya dikenal sebagai pendeta apa? Wus-wus itu yang kalau mahasiswa masuk depan, sies pakai tangan, sies gitu berat jatuh. Sekarang tidak saya lakukan. Waktu itu hanya Tuhan mau menunjukkan aja kehadirannya. Sekarang tidak perlu begitu-begitu. Setelah rebah mau apa? Setelah rebah mau apa? Rebah boleh nggak rebah boleh. Yang penting kelakuanmu diubah. Baptisan selam atau air sama. Ada teknis, ada esensi. Kenapa diselam? Karena esensinya kau meninggalkan manusia lama, hidup yang baru. Biar Anda diselam sampai 30 meter di bawah permukaan. Kalau kelakuanmu nggak dirubah, sorry. Jangan persoalkan teknis, persoalkan esensinya. Udah gitu aja. Ya. Nggak mau dalam-dalam ntar tersinggung yang percaya. Di Alkitab ada anak ya dan ibu jadi suami istri kata itu. Oh, incest. Incest ya. Di Alkitab ada incest. Iya betul. Karena waktu itu juga belum ada hukum Taurat. Zaman sebelum hukum Taurat kan orang kawin incest. Keluarga Adam itu incest semua. Begitu ada Taurat tidak boleh incest. Begitu ada hukum Taurat incest. Anaknya cacat, mongoloid segala macam. Betul, incest. Tapi karena belum ada hukum Taurat incest. Sekarang pun juga ada orang incest, ada yang nggak apa-apa, tapi ada yang anaknya cacat. Atau keturunan berikutnya cacat. Melanggar Taurat bahaya. Oke. Iya, ini cukup panjang pertanyaan ini. Namun saya coba langsung ke intinya. Pertanyaan, jika manusia sekarang tidak bisa konsisten dengan memilih pilihan-pilihan yang baik, apakah berakhir dengan fatal atau dengan kebinasaan? Atau hanya berlaku hamartia dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Itu pertanyaannya. Iya, sekarang ini manusia makin sulit memilih apa yang baik, betul nggak? Betul. Dunia jahat, maka Tuhan mengatakan makin sedikit orang yang selamat. Kejahatan bertambah-tambah, kedudukan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang jadi dingin, makin sulit. Makanya orang tidak boleh disuam di mediokritas. Suam-suam akan dimuntahkan. Artinya kamu tidak boleh suam-suam. Kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Jadi orang Kristen akhir zaman harus militan, nggak militan tersingkir, saudara. Terbuang, saudara. Ya, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Makanya orang yang kudus akan kelihatan makin kudus, yang jahat akan makin jahat. Orang tidak bisa setengah-setengah atau kelihatan antara baik nggak baik, nggak bisa. Orang akan menunjukkan diri baik atau jahat. Ini bukan masanya orang bisa bersikap netral atau bisa menunjukkan seakan-akan baik, nggak bisa. Dunia akan membuat pemisahan baik atau jahat sama sekali. Terus Kemarin malam Pak Eras sudah menyinggung kata mengenal dari Matius 7 ayat 21. Mengenal di sini adalah ginosko, bukan oida. Artinya dinikmati Tuhan. Bagaimana dengan ginosko di Matius 25 ayat 24? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. saya bisa bahasa Yunani, tapi tidak semua kata dalam bahasa Yunani saya hafal. Apakah ini menggunakan Yunani atau saya tidak tahu apakah ini menggunakan ginosko atau oida. Tapi kalau Anda periksa itu betul-betul oida, tadi saya sudah bawa komputer, mestinya saya taruh sini untuk melihat, tapi belum dibuka. Seandainya itu ginosko, itu nggak masalah. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat, betul nggak? Padahal Tuhan nggak jahat kan? Dia salah persepsi, salah rasa. Ginoskonya ginosko yang salah. Ini dalam bahasa psikologi namanya misbelief. Banyak orang misbelief sama Tuhan.
Di dalam Alkitab pada dua kata ini, ginosko dan oida. Ginosko dan oida. Saudara, ginosko ini knowing by experiencing, mengerti karena mengalami. Oida itu fullness of knowledge. Fullness of knowledge. Jadi waktu Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Kata ginos, kata oida ini kalau Yunaninya begini saja, tulisannya begini. Kalau ginosko begini. Ya. Ginosko. Ini oida, ini ginosko. Seorang bapak punya anak namanya Neni. Bapak oida Neni, kenal betul karena dia dari kecil mengalami. Mengenalkan lewat sebuah pergaulan panjang. Tetapi suami Neni, katakanlah Bambang lebih ginosko karena menikmati Neni sebagai suami. Kata ginosko ini sejajar dengan kata yada dalam bahasa Ibrani. Ini yang nggak datang mesti tahu. Jadi ketika Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Itu artinya. Oke, teruskan. Pengertian mengenai anak, sahabat, murid, hamba, raja. Tolong jelaskan dan terangkan masing-masing kewajiban yang biasanya ada dan sering ditulis dalam Alkitab. Anak, sahabat, murid, hamba, Ya, ini raja. kalau dijelaskan satu sesi, saudara sekalian. Cuman saya mau jelaskan begini, bahwa Allah itu multidimensi. Seperti bapak. Bapak itu bisa jadi ayah bagi anak, jadi teman waktu bercanda. Jadi teman waktu dia curhat, itu dimensinya begitu. Ibu juga. Jadi mami buat si Elis. Mami buat Elis, tapi juga jadi temennya Elis. Atau bisa gonta-ganti baju, itu anak dan ibu. Mengerti? Bisa curhat seperti teman. Nah, multidimensi. Allah pun multidimensi. Sebagai sahabat, sebagai teman juga bisa begitu. Oke? Itu multidimensi. Lihat konteksnya. Oke. Apakah hukum menabur menuai persepuluhan adalah termasuk dalam teologi kemakmuran? Dan berikutnya juga pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap banyaknya pengajaran dari hamba-hamba Tuhan dalam dan luar negeri seperti yang ada di TV kabel dan stasiun rohani lainnya? TV kabel yang dari luar negeri, TVN itu banyak teologi kemakmuran dan itu menyedihkan sekali. TV yang begitu besar tapi tidak mengajarkan Injil yang menurut saya tidak murni. Itu teologianya orang-orang Amerika yang mau kemakmuran dan orang Indonesia yang masuk kemakmuran. Coba aja teologi kemakmuran ajarkan di Gunung Kidul atau di Soe Kupang sana. Makmur nggak? Tidak akan makmur. Biar doa pelepasan kutub tetap tidak akan makmur. Yang buat makmur adalah ketika mereka kerja keras dan bertanggung jawab. Amin. Nah, apakah teologi kemakmuran perpuluhan, apalagi tadi? Tabur tuai. Tabur tuai itu Alkitabiah. Tapi Alkitab bicara soal tabur tuai adalah ketika seseorang menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Jangan digambarkan kasih 10.000 dapat 100. Tapi Alkitab mengatakan yang menabur banyak, menuai banyak, yang menabur sedikit. Itu konteksnya pelayanan. Yang kamu kerjakan banyak untuk Tuhan, kamu akan menuai juga banyak, bukan duit dapat duit. Misalnya ini mama saya, saudara. Mama, ini duit mama 10 juta. Untuk apa? Ya untuk mama aja. Untuk apa? Ya untuk mama aja. Loh, untuk apa 10 juta? Ya nggak enak lo, nggak ngasih mama, nggak enak. Jangan ngasih mama kalau nggak enak, nak. Apalagi kalau ngomong gini, mama ini 10 juta. Mau apa, nak? Ya ini 10 juta untuk mama. Mau apa? Ya biar jadi 30, 60, 100 kali lipat. Gila kamu. Kamu dikandung mama saja nggak bisa bayar loh. Nah sama Tuhan kita masih hitung-hitungan, goblok atau pinter? Kita nggak boleh hitung-hitungan. Siapa yang ngajarin begitu? 30, 60, 100 kali lipat. Di Alkitab bukan bicara soal persembahan. Soal menabur benih. Di Matius 13. Itu pemerkosaan teks. Alkitab diperkosa, diam saja, yang punya marah antar belakangan hari. Nah, kan? Nah, tabur tuai itu rohani, cuma diselewengkan. Perpuluhan itu juga rohani, diselewengkan.
Penyelewengan inilah yang membuat rusak gereja. Pak, Mas 10% boleh nggak? Ya 10% per bulan itu sebenarnya hanya latihan saja, saudara. Sebab yang benar itu kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, you are not your own. 10% itu sebenarnya buat latihan, itu bangsa Israel yang masih hitungan dan duniawi. Yang 11 dapat jatah suku Lewi, tidak mendapat jatah, 11 kasih per bulan untuk yang satu suku ini, dan sisanya untuk bait Allah. Dan Anda juga harus belajar untuk membagi milik Tuhan untuk pekerjaannya. Tetapi sebenarnya yang benar, segenap hidupmu milik Tuhan. Segenap hidup, jangan merasa 10% udah bayar buat Tuhan. Segenap hidup milik Tuhan. Nah, intimidasi yang sering didengar di gereja-gereja adalah 10% kasih. Kalau enggak, kamu dikutuk Tuhan. Kalau segenap hidupmu enggak dikasih, itu pun dikutuk. Kau mencuri, nah segenap hidupmu milik Tuhan, bukan 10% saja. Pertanyaannya berikut dari Wahyu 22 ayat 2. Firman Tuhan itu berkata, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu kira-kira pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, itu sebenarnya simbolis dan tidak terlalu clear maksudnya. Jangan ditafsirkan sembarangan. Walaupun saya bisa menafsirkan, tapi saya nggak berani terlalu vulgar. Apakah pohon itu pohon fisik, atau pohon itu bisa mengalirkan kebenaran, dan sakit itu bukan sakit fisik, tapi sakit yang harus dibenahi. Saudara, kalau misalnya siapa namanya? Misalnya ada orang namanya Yanto. Yanto kelakuannya baik, lalu boleh masuk dunia akan datang. Yanto masih belum sempurna, bukan? Ini Yanto orang pedalaman yang gak pernah mendengar Injil. Kelakuannya baik, masuk dunia akan datang. Masih belum sempurna kan? Sakit ya? Apakah kebenaran, pohon kebenaran itu kebenaran yang dimaksudkan menyembuhkan penyakitnya atau fisik? Nah, itu misteri. Jadi saya nggak berani pastikan apa artinya. Walaupun saya sudah tahu. Menurut saya tahu sebagian, tapi nggak berani mengajarkannya. Dan waktu aja saya ajarkan. Ada jurang pemisah antara sorga dan neraka. Pertanyaannya, apakah antara orang hidup dan dunia orang hidup dan dunia orang mati, baik dia di sorga atau di neraka juga ada jurang pemisah? Dari Lukas 16 ayat 26. Lukas 16 itu bicara soal Hades. Hades. Dunia orang mati. Itu belum neraka, Pak. Neraka itu Gehenna. Gehenna. Ini sama dengan lautan api atau Limne Topuros, danau api. Bumi nanti akan terbakar, saudara. Nggak kelihatan ya? Terbakar api. Semua orang akan dipindahkan, namanya Hargasometa. Rapture, dipindahkan. Sono. Yang itu aja nggak kelihatan. Bumi ini satu dari 8 planet di tata surya matahari. Matahari satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Milky Way ini satu dari 400 miliar galaksi. Udah nggak kelihatan, Pak. Ini nanti dari lautan api, anasir undur-undur akan terbakar dalam lautan api di sini. Orang jahat pun dibangkitkan, betul nggak? Daniel pasal 12. Betul? Daniel 12, orang jahat pun juga dibangkitkan dengan tubuh kekal, dimasukkan di sini dengan antek-anteknya. Kita dipindahkan. Ini danau namanya. Nggak kelihatan, kecil, memang. Nah, kalau Lukas 16 itu Hades, bukan atau belum neraka. Neraka yang sesungguhnya adalah ketika lautan api membakar bumi. Itu baru namanya neraka. Oke. Iya, yang Bapak katakan tadi berhubungan dengan pertanyaan terakhir ini. Apa? Mengenai lautan api. Ya, lautan api sebenarnya bumi ini yang akan menjadi lautan api, dan tubuh kekalnya di sini. Tubuh abadinya di sini. Nah, apakah bumi dan tata surya kita, mataharinya akan terbakar, atau seluruh galaksi? Kita tidak tahu. Apakah hanya bumi saja atau seluruh tata surya matahari ini, atau galaksi ini? Kita tidak tahu. Apakah ada semesta lain yang diciptakan Tuhan, ini semua kebakar? Kita tidak tahu.
Oleh sebab itu, kalau bicara soal pemisahan, itu Lukas 16 itu bicara soal Hades, dunia orang mati. Kalau neraka nanti tunggu semua tubuh dibangkitkan, yang separuh masuk kehinaan kekal, yang separuh masuk kemuliaan kekal. Cukup jawaban saya untuk semua pertanyaan ini. Untuk sesi terakhir baru saya jelaskan satu pelajaran yang mahal sekali, yang itu tidak boleh Anda nggak tahu. Sebentar, penting sekali. Dan setelah pelajaran selesai, nanti saya mohon dengan hormat, semua yang bukan pendeta boleh pulang. Tapi yang namanya pendeta duduk manis, saya mau ngomong beberapa saat untuk saudara. Terima kasih. Sukamu Tuhan, ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Tengah ada pandang Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Yes, yes.